alaihi salam, yang itu juga merupakan keturunan putranya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal yang namanya Baitul Maqdis Al-Aqsa menika dibangun 40 tahun setelah Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail menika membangun Ka'bah. Ngoten niku. Critanipun ngoten niku. Jadi 40 tahun laminipun. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail bangun dulu Mekah sebagai pusat ziarah menika. Baru kemudian kembali lagi ke Yerusalem, baru kemudian Nabi Ibrahim membangun Bait Al-Aqsa, Baitul Maqdis menika bersama Nabiullah Ishak alaihi salam. Maka di sini Allah menegaskan bahwasanya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah, lalladzi bi Bakkah. Bukan lalladzi bi Yerusalem. Lalladzi bi Palestina, bukan itu, tetapi rumah Allah yang dibangun pertama kali itu adalah yang ada di Mekah. Ini untuk mematahkan klaimnya orang-orang Israel. Orang-orang Israel kekeh menyatakan, terutama kalau kita dulu pernah cerita terkait dengan pergantian kiblat. Kan dulu pernah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkiblat ke arah Al-Aqsa selama 16 bulan atau 18 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk kemudian mengembalikan kiblat itu kepada Mekah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wonten surat Al-Baqarah menika. Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya Mekah Al-Mukarramah, sebelumnya ke Al-Aqsa. Sehingga kemudian sampai itu turunnya pas waktu asar, muter 180 derajat. Makanya di Madinah menika, di salah satu kampung di di Madinah itu ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Qiblatain itu arahnya ke Al-Aqsa, yang satunya arahnya ke Mekah, ke Ka'bah menika. Orang-orang Yahudi menika ngejek terhadap perpindahan perpindahan kiblat menika. Bang sudah benar menghadap ke Al-Aqsa kok kemudian malah pindah ke Mekah. Mereka itu menyatakan yang benar itu ke Al-Aqsa. Karena apa? Karena Al-Aqsa itu adalah kiblat utama para nabi dan para rasul. Dan itu merupakan awal rumah yang dibangun pertama kali menurut mereka. Disinilah Allah menegaskan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal mula rumah Allah yang dibangun untuk manusia itu yang ada di Mekah. Bahkan dalam konteks sejarah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rumah Allah itu tidak sekedar pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya itu. Sebelum Nabiullah Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu malaikat sudah bangun. Sudah bangun rumah Allah menika di bumi, yaitu di Mekah menika. Nah, ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dicari pertama kali itu di mana rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah menika. Maka ketika bertemunya Adam dan Hawa itu di Arafah. Maksudnya di Arafah itulah kemudian pada awalnya Nabi Adam itu zulumat, dalam kondisi peteng, dalam kondisi galau, dalam kondisi kesendirian hidup ngoten niku. Maka dia ketika sampai ke tanah suci menika bertemu dengan rumahnya Allah, dia menjadi Arafah. Ngerti padang atine karena bertemu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bertemu dengan pasangan kekasihnya yaitu Siti
Siti Hawa, maka disebut dengan Arafah. Jadi sebelum Nabiullah Adam alaihissalam itu diciptakan, malaikat itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitullah itu. Hanya saya Ka'bah nih kok. Ka'bah. Hanya saya seiring dengan seiring dengan perkembangan zaman, banjir zaman Nuh dan sebagainya dan seterusnya itu, maka itu hilang, yang kemudian nanti dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi tonggaknya itu masih ada, kemudian Nabiullah Ibrahim itu meninggikan lagi bangunan itu. Nah itu. Kemudian dirawatlah oleh suku-suku yang ada di Mekah pada saat itu, Bani Jurhum, keturunan Ismail dan seterusnya itu, sampai terawat pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niko, batas Al-Haram niko diperbaiki. Batas Al-Haram, tanah Al-Haram niko. Karena memang semenjak Nabiullah Ibrahim menetapkan bahwasanya Mekah itu sebagai tanah Al-Haram niko, itu menjadi tanah yang tanah suci. Nggak boleh kemudian tanah itu sebagai tempat pertempuran, tempat pertengkaran, tempat konflik dan seterusnya, menjadi tanah yang aman, tentram. Maka disebutkan di dalam ayat ini, waman dakhalahu aminah. Barang siapa yang masuk tanah itu, maka dia akan aman. Nah itu, karena nggak ada konflik di sana. Makmur, terjamin segala kebutuhannya. Begitu. Ya, karena setiap saat yang namanya adyafah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala itu dari semenjak zaman dahulu itu memang sudah ada yang ngurus. Ya, yang ngurus Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika orang-orang ziarah mereka ke Mekah dan sebagainya, itu sudah ada yang mengurus terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, begitu. Termasuk sekarang itu dalam konteks jamaah haji ngoten niku Bapak Ibu sekalian, itu sudah diurus oleh panitia haji yang ada di sana itu, oleh orang-orang Mekah di sana itu. Nah, itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan ribuan tahun yang lalu, diteruskan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai saat ini. Nah, ini sebagai penegas Bapak Ibu sekalian terkait dengan bantahan orang-orang Israel terkait dengan rumah ibadah yang dibangun pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bakah. Bakah. Nah, itu. Kata bakah menikah, kalau saya merujuk kepada tafsirnya Shodiq Ahmad Khan, menikah adalah kata ba dan mim itu dipertukarkan. Bakah dan Mekah. Nah itu. Jadi kata ba dan mim itu dipertukarkan dan itu maknanya sama. Kadang-kadang disebut dengan Mekah, kadang-kadang disebut dengan Bakah. Nah, ngoten niku. Itu memang penyebutan era klasik ngoten niku, sehingga kemudian maknanya pun sama maknanya. Hanya saja memang ada yang membedakan maknanya pun. Bakah menika adalah merupakan tempat di mana dibangunnya Ka'bah, itu namanya Bakah. Tetapi kalau Mekah, nah itu menurut sebagian pendapat yang namanya Mekah itu adalah kota. Kotanya itu namanya Mekah. Jadi Mekah itu lebih luas. Tapi kalau Bakah itu ya wilayah yang dibangun di mana Ka'bah itu ada, itu yang disebut dengan Bakah. Itu menurut sebagian para ulama atau sebagian pendapat yang menyatakan begitu. Ya. Kemudian mubarakan. Ya, mubarakan. Jadi orang yang masuk di dalamnya itu mubarakan, akan diberkahi. Wahudan, akan diberikan petunjuk. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang masuk di dalam Al-Haram menikah
di kota Mekah menika itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para mufassir salah setunggalipun ini Imam At-Tabari menyatakan mubarrokan itu karena al-maghfur maksudipun. Al-maghfur maksudnya adalah orang yang ke Mekah, masuk ke Mekah itu al-maghfur, diampuni dosanya karena melakukan ibadah menika. Ma taqaddama, yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini wakila mubarakan li'anat tawafa bihi maghfuratun lidzunub. Karena disebut mubarak